Haleluya. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 4 Mei 2024. Kembali saudara, jangan lupa saudara kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bersiaplah untuk ditolak, dibenci karena namanya. Bacaan liturgi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 1 sampai dengan 10 dan Injil Yohanes 15 ayat 18 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, penolakan atas diri Yesus saudara sudah dinubuatkan oleh para nabi. Seperti misalnya nubuat dalam Yesaya 1 ayat 3 dan juga pernah dikatakan oleh Yesus sendiri pada Matius 13 ayat 57. Dan saat ini pun saudara, dunia masih banyak yang belum memahami akan Yesus sehingga masih banyak yang menolaknya. Sadar atau tidak saudara, kita saat ini hidup di dalam situasi penolakan. Mungkin diri kita sendiri yang menolak Tuhan saudara sehingga kita bersenang-senang dalam kubangan dosa. Yesus mengingatkan kepada para muridnya bahwa tidak ada kata kompromi antara dirinya dengan dunia, yaitu dengan kerajaan dosa. Mereka yang hidup di dalam dosa menolak Tuhan yang adalah terang. Yohanes 3 ayat 19 sampai dengan 20. Oleh karena inilah saudara, Yesus dianiaya dan selanjutnya para rasul pun ikut dianiaya. Santo Gregorius berkata, tak ada orang yang dapat menyenangkan Tuhan dan menyenangkan para musuh Tuhan, yaitu iblis dan para pengikutnya pada saat yang sama. Hari ini, kita sebagai pengikut-pengikut Kristus diperingatkan harus siap menerima pertentangan, penolakan akan dunia. Sebab dunia juga sudah menolak dirinya. Namun demikian saudara yang terkasih, kita percaya bahwa akhirnya iman kita akan Kristus yang akan mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat 4. Dan bahwa iman akan Kristus inilah akan membawa kita semua yang percaya kepadanya akan mencapai kehidupan kekal. Pertanyaannya sekarang saudara, sampai di manakah ketaatan dan kesetiaan kita akan Yesus Kristus? Apakah saat kita menghadapi penolakan, kita siap sedia dan tetap berdiri teguh dengan berimankan akan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyerahkan nyawanya bagi kita? Atau kita berkompromi dengan dunia untuk mencari aman? Berapa banyak saudara dari saudara-saudara iman kita yang meninggalkan imannya demi meraih dunia, untuk mencari aman dan kesenangan dunia? Berapa banyak saudara-saudara seiman kita yang meninggalkan imannya saudara demi proyek-proyek yang ingin digapai, demi jabatan, demi pasangan? Di tengah tantangan yang berat ini, haruskah kita menjadi takut saudara, tawa hati, dan terbesit niat meninggalkan Kristus? Yesus sang junjungan kita bersabda, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang ampunya kerajaan sorga. Matius 5 ayat 10. Rasul Paulus pun menguatkan kita, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 20. Apapun keadaannya saudara, kita harus tetap setia menggiring Kristus sampai akhir hayat kita saudara. Sebab kita tidak berjuang di dunia ini sendirian. Lawanlah dia dengan iman yang teguh.
Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di dunia menanggung penderitaan yang sama, dan Allah, sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengkokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. 1 Petrus 5 ayat 9 sampai dengan 10. Kita tak perlu khawatir dan takut, saudara, karena Tuhan Yesus juga telah memberikan Roh-Nya, yaitu Roh Kudus. Dialah yang akan menyertai dan menolong kita dalam menjalani tugas sebagai pemberita Injil dan saksi-saksinya di tengah dunia. Mari saudara-saudara, kita mau belajar dari kisah para rasul. Kita mau belajar dari kisah hidup Rasul Paulus, saudara, yang setia melayani Tuhan sampai garis akhir hidupnya. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Haleluya. Matius 10 ayat 22. Maka saudara, bersiaplah kita untuk ditolak, dibenci karena namanya. Roh Kudus senantiasa menyertai kita, menguatkan kita. Kasih karunia dari Allah Tuhan kita melalui putranya Yesus Kristus yang rela menyerahkan nyawanya demi kita, dan bersama Roh Kudus selalu menyertai kita kini dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim.